Kawasaki Ninja Listrik. Kawasaki menghadirkan prototipe motor listrik di Intermot, memberikan gambaran sekilas tentang seperti apa model produksi akhirnya. Prototipe motor listrik ini adalah bagian dari sambutan dari Mase Suruno, Direktur Pelaksana Kawasaki Motors Eropa. Untuk membahas pendekatan perusahaan untuk mencapai netralitas karbon, Suruno tidak memberikan banyak informasi teknis tentang prototipe motor listrik ini, meskipun ia menekankan bahwa prototipe akan menjadi dasar dari mesin produksi. Kawasaki sudah berkomitmen menghadirkan 3 kendaraan listrik tahun ini. Yang pertama adalah sepeda keseimbangan elektronik, dan 2 lainnya. Yang pertama kali kami konfirmasikan melalui pengajuan VIDN dan S diharapkan menjadi motor sport dan standar yang berbagi motor 15 daya kuda yang sama. Prototipe motor listrik yang sebenarnya memulai debutnya pada bulan Agustus, dengan demonstrasi di Suzuki 8 jam, bersama prototipe listrik hibrida berbasis Ninja. Hanya prototipe motor listrik telanjang yang ditampilkan di Intermot yang membuat penasaran, tetapi mungkin mencerminkan seberapa dekat kesiapan produksi daripada Ninja. Prototipe Intermot sangat didasarkan pada C400 bagi gaya dan bingkai yang serupa. Menyandingkan motor listrik ini dengan Seat, kita dapat melihat betapa miripnya kedua motor tersebut, tetapi juga betapa berbedanya. Lampu depan, bodywork, akor, dan suspensi hampir identik, sementara rangka tampaknya telah dimodifikasi untuk menopang motor dan mungkin baterai ya. Tangki bahan bakar memiliki punuk yang jauh lebih kecil daripada tangki C400, tetapi ergonominya hampir sama, dengan jok, setang, dan pijakan kaki tampak tidak berubah. Rem dan roda bagaimanapun tampaknya datang langsung dari Z300 atau Ninja 300 dengan ban stok IRC Threadwinder yang sama. Jika dilihat dari dekat, ban tampaknya memiliki peringkat kecepatan S, yang menunjukkan kecepatan maksimum 112 mil per jam, lebih lambat dari peringkat Hadulop GPR 300 mil per jam. Kawasaki sebelumnya mengumumkan tujuan untuk merilis setidaknya 10 sepeda motor listrik atau hibrida listrik pada tahun 2025, tetapi Suruno mengatakan perusahaan akan terus mengeksplorasi opsi lain. Dia menegaskan kembali komitmen Kawasaki untuk mesin pembakaran internal dan menekan bahwa bahan bakar elektronik dan bahan bakar nabati juga dipertimbangkan selain pembakaran hidrogen. Suruno juga mengatakan Kawasaki Motor secara aktif terlibat dalam kemitraan di luar roda 2 dengan rencana untuk bekerja di bidang otomotif. Sementara itu, kita akan menunggu Kawasaki untuk mengungkapkan motor listrik produksi pertamanya. Kemungkinan pada acara ICAM bulan depan di Milan, Italia. Pertama kali terlihat beraksi di ajang Suzuka 8 jam, model EV menjadi salah satu elemen sambutan luas yang disampaikan Suruno, merefleksikan komitmen Hiroshi itu, Presiden Kawasaki Motors, untuk menghadirkan setidaknya 3 kendaraan listrik secara global pada tahun 2022. Suruno menekankan bahwa prototip yang dipamerkan hanya selama konferensi pers akan menjadi dasar dari mesin produksi masa depan yang sebenarnya. Sambil menggarisbawahi komitmen berkelanjutan Kawasaki terhadap mesin pembakaran internal, Suruno menambahkan bahwa baik arus listrik dan bahan bakar bio adalah salah satu AVI yang dipertimbangkan selain penelitian yang banyak. Dilaporkan tentang hidrogen sebagai pilihan netral karbon yang memungkinkan, Kawasaki ingin memainkan peran penting dalam evolusi transportasi melalui teknologi baru dan yang sedang berkembang. Di samping rekam jack-in fungsi mesin pembakaran internal yang patut ditiru, dan seperti yang dijelaskan oleh Suruno, perusahaan secara aktif terlibat dalam kemitraan yang tidak hanya terbatas pada dunia roda 2 tetapi juga mencakup otomotif dan teknologi yang berfokus pada masa depan lainnya, dengan berkomentar bahwa kami sangat termotivasi dan sangat terhubung dan akan terus penelitian dan pengembangan kami. Sebagai penutup, Suruno mengungkapkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk lebih memperkuat merek Kawasaki, untuk menawarkan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan, melanjutkan penelitian netralitas karbon dan mengeksplorasi setiap peluang. Pada balapan ketahanan Suzuka 8 jam pada 6 Agustus, Kawasaki mengejutkan semua orang dengan memamerkan prototipe sepeda motor listriknya yang akan datang. Mereka tidak berhenti di situ karena juga memberikan demonstrasi.
Kawasaki juga memamerkan motor sport Ninja Hybrid bersama dengan prototip ZF-E. Dalam posting ini, kita akan melihat lebih dekat prototip ZF-E. Merek Jepang memamerkan Kawasaki Project EV sebagai Ninja 300 full frame sekitar 4 tahun yang lalu. Namun kali ini, kita melihatnya dalam kedok Street Tiger Set 250. Karena ini adalah prototip yang berfungsi, ini menunjukkan bahwa baterai dan motor telah berevolusi sejak saat itu. Karya apa yang bisa kita lihat memberi daya pada ZF-E kan menjadi motor yang dipasang di tengah dan baterai yang dipasang secara diagonal. Motor listrik ZF-E mengirimkan tenaga ke roda belakang melalui penggerak ranta. Karena prototipe menggunakan bodi Orcat 250, truk akhir kemungkinan akan setara dengan sepeda motor Ricca E200cc. Kawasaki EV Project menggunakan transisi 4 percepatan dan rem regeneratif manual. Namun ZF-E kemungkinan akan mendapatkan penggerak langsung karena tidak ada toe superseling di dekat pijakan kaki kiri. Selain itu, prototipe ZF-E menggunakan garpu teleskopik di bagian depan dan monoshock di bagian belakang. Pengaturan pengereman terdiri dari rem cakarni depan dan belakang dan menggunakan ban bias jalan. Kawasaki belum membuat pengumuman kapan ZF-E akan memasuki pasar. Namun, menurut dokumen pendaftaran yang bolor, model tersebut akan memulai debutnya pada tahun 2023. Kawasaki akan memosisikannya di pasar ujung bawah. Dengan demikian, diharapkan untuk menawarkan tingkat kinerja sepeda bertenaga AS200J. Ketika Kawasaki siap dengan versi produksi akhir, diharapkan untuk mendapatkan gaya yang lebih halus dan detail EV yang unik. Berbicara pada akhir tahun 2021, CEE Kawasaki Hiroshi Ito mengkonfirmasi bahwa tahun 2022 akan menjadi tahun di mana perusahaan masuk ke pasar sepeda listrik. Dan sekarang kita hanya beberapa minggu lagi dari peluncuran resmi 2 mesin yang menjanjikan untuk membuat mereka menjadi pesaing langsung. Saat itu berkata pada tahun 2022, kami akan menunjukkan minimal 3 kendaraan listrik secara global. Itu adalah janji. Yang pertama adalah sesuatu yang mengecewakan Elektrode. Diluncurkan ke pasar AS, yang hanya merupakan sepeda keseimbangan bertenaga baterai untuk anak-anak. 2 lagi sisanya terlihat jauh lebih menarik. Pengajuan yang dipublikasikan di situs National Highway Traffic Safety Administration di AS menunjukkan Kawasaki akan memiliki 2 sepeda listrik untuk tahun 2023 dengan nama kode NX011AP dan NR011AP. Penunjukan mengikuti pola biasa Kawasaki, dengan X di tempat kedua digunakan untuk menunjukkan sporty dan R untuk roadster telanjang. Tetapi awal N adalah baru dan berarti listrik dalam protokol penamaan Kawasaki. Dokumen yang dengan cepat diperbarui untuk menghilangkan penyebutan model-model baru, menunjukkan bahwa mereka masing-masing menghasilkan 11 kW atau 15 kuda. Menunjukkan bahwa mereka akan menjadi output legal di Eropa. Itu berarti kita dapat mengharapkan 2 mesin identik secara mekanis. 1 frame dan 1 telanjang. Di sepanjang garis set 125 dan Ninja 125, tetapi dengan tenaga listrik. Nama model showroom belum diketahui, tetapi Kawasaki sebelumnya telah memiliki merek dagang dengan judul Ninja E2 dan Ninja E2R. Dari sudut pandang teknis, motor diharapkan menjadi keturunan langsung dari proyek yang telah dilakukan perusahaan selama lebih dari 1 dekada, yang akhirnya mengarah ke prototipe sport bike pada 2019. Di mana sepeda motor bensin dibatasi hingga maksimal 148 bhp. Listrik diukur dengan peringkat berkelanjutan bahkan jika puncaknya 2 kali lebih tinggi. Dengan tenaga 11 watt atau 14,8 bhp produksi, Kawasaki kemungkinan akan menghasilkan tenaga maksimal sekitar 22 kW atau 30 daya kuda. Memberikan performa setara dengan single tigar atau CC namun tetap legal. Kawasaki telah mengajukan beberapa paten selama pengembangan proyek sepeda listrik mereka, banyak diantaranya pasti akan dimasukkan ke model produksi. Mereka termasuk penggunaan transisi 4 kecepatan yang tidak biasa, mirip dengan gearbox sepeda konvensional, untuk menambah kinerja ekstra dan meningkatkan pengalaman bagi pengendara berpengalaman. Sementara torsi besar tenaga listrik berarti juga memungkinkan untuk meninggalkan sepeda dalam keadaan rasio tunggal. Semua akan terungkap secara penuh akhir tahun ini.
Proyek EV Kawasaki secara singkat pengisian cepat prototipe Kawasaki menggunakan pengisian cepat DC yang memungkinkan baterai diisi ulang dalam hitungan menit, bukan jam. Sirkuit pengisian kedua memungkinkan pengisian yang lambat dan menetes melalui stop kontak dinding AC normal. Running gear prototipe Kawasaki menggunakan suspensi, rem, dan roda dari Ninja 125. Dan mengingat kinerja serupa yang diharapkan dari model produksi yang kemungkinan akan tetap ada. Kontrol kopling ada tuas kopling konvensional, sekali lagi menambah keakraban bagi pengendara yang tumbuh di sekitar mesin pembakaran dan memberikan tingkat kontrol yang hilang pada listrik penggerak langsung. Daya tarik yang lebih luas transisi 4 kecepatan, yang dikembangkan sebagai bagian dari filosofi retologi Kawasaki. Dimaksudkan untuk membuat sepeda listrik lebih menarik bagi pengendara berpengalaman. Konstruksi cerdas beberapa paten Kawasaki terkait dengan rangka sisi kiri yang dapat dilepas, memungkinkan seluruh baterai dan powertrain dibangun secara terpisah dan kemudian ditempatkan pada tempatnya selama perakitan akhir.